Partai Nasdem menunggu-nunggu PDIP mengumumkan calon presiden mereka untuk pemilu 2024. Konsisten dengan Anies Baswedan, diketahui pada 3 Oktober 2022 lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sejak itu Anies Baswedan juga rajin melakukan safari politik. Hingga saat ini Nasdem pun menyampaikan tekadnya untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Mereka juga tak sabar ingin segera mengetahui siapa sosok yang bakal diusung partai terbesar di Indonesia, partai penguasa saat ini PDIP. Apakah Anies bisa bertahan menjadi capres sampai 2024? Dengan cara gila ini bisa-bisa Anies gagal menjadi calon presiden. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Wijayanto mengungkap ada upaya lembaga anti rasuah untuk tetap mengusut kasus Formula E yang disebut-sebut bakal menyeret mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Upaya itu disebutnya dilakukan beberapa pimpinan KPK dengan mengubah perkom untuk dapat meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan tanpa menetapkan tersangka. Pernyataan itu disampaikan oleh Bambang melalui akun Bambang Wijayanto dalam video unggahannya. Bambang memulainya dengan membaca judul berita koran Tempo. Ada informasi berita yang ditulis dari koran Tempo mengenai kontroversi penyidikan tanpa tersangka, dan dalam bagian isinya dikemukakan bahwa KPK berniat menaikkan status pengusutan kasus Formula E dari tahap penyelidikan ke penyidikan tanpa menetapkan tersangka. Kata Bambang seperti dikutip dari suara.com pada Senin, tanggal 2 Januari 2023. Menurutnya upaya ini sangat tidak lazim, bahkan belum pernah terjadi selama KPK berdiri hingga saat ini. Kalau ini dilakukan, maka satu KPK sedang mencatatkan satu tindakan yang tidak lazim, tidak umum. Saya tidak berani menyebutnya sebagai kegilaan, walaupun ya sebagian kalangan menyebutnya seperti itu. Kenapa kegilaan? Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Penetapan tersangka atau peningkatkan status penyidikan tanpa menetapkan tersangka. Dan kita tahu ini kasusnya kasus Formula E, jadi kasusnya Formula E menjadi sesuatu yang spesial sekali. Bambang kemudian menyebut tindakan sejumlah pimpinan KPK tergolong nekat. Bahkan Bambang membeberkan untuk memuluskan hal tersebut. Mereka mencoba mengubah surat mengenai keputusan KPK, jadi ada perkomnya, KPK akan diubah. Bambang menyebut jika hal itu nantinya terjadi menjadi suatu tindakan yang sangat gila. Kalau perkom KPK diubah supaya kemudian ketentuan untuk meningkatkan tahapan pemeriksaan ini tanpa tersangka, ini lebih gila, betul. Maka kemudian bagaimanapun mungkin untuk menempatkan Anies sebagai tersangka, kemudian perlu dibuat perkom yang dirubah sedemikian rupa. Ini luar biasa sekali, dahsyat sekali. Kita sedang melakukan demonstrasi kejahatan yang menurut sebagian kalangan pantas dikualifikasi tidak lazim, ungkap Bambang. Bambang menilai upaya itu bertentangan dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Pada pasal itu disebutkan untuk menetapkan tersangka setidaknya harus memiliki 2 alat bukti yang cukup. Jadi di situ kata kuncinya adalah bisa telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Ketika ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, maka dipastikan sudah ada siapa yang jadi tersangka, bagaimana kemungkinan ditemukan. Dinaikkan statusnya ke penyidikan, tapi kemudian tersangka belum ditemukan. Bambang juga mempertanyakan kepentingan sejumlah pimpinan KPK yang menginginkan Anies terjerat dalam dugaan korupsi Formula E. Apa sebenarnya maksudnya? Apa sebenarnya kepentingannya?
sehingga kemudian kasus Formula E menjadi seperti ini. Dan ini tidak pernah terjadi di dalam kasus-kasus yang lainnya. Bambang menilai yang diperbuat sejumlah petinggi KPK tersebut sedang mempertunjukkan pelanggaran hukum. Jadi dengan begitu, pimpinan KPK sebagiannya tidak lagi bisa berlindung bahwa mereka ingin sungguh menegakkan aturan, tidak ingin mencari kesalahan. Ini juga melanggar prinsip yang kerap kali disampaikan juru bicara KPK, melakukan penegakan hukum tanpa melanggar hukum. Anda sekarang sedang mempertontonkan terjadinya pelanggaran hukum, kata Bambang.